Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Fiza. Nama saya Siti Nurhalidah Mulafilia. Nama saya Alfaisandar Yuni. Berikut adalah video pembelajaran dari kami mengenai konsep kebutuhan dan implikasinya terhadap pendidikan. Apa sih konsep kebutuhan dalam pendidikan? Kebutuhan dalam konteks pendidikan merujuk pada segala sesuatu yang diperlukan agar proses pendidikan dapat berjalan dengan efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan. Kebutuhan ini bisa berhubungan dengan materi, sarana prasarana, tenaga pendidikan, ataupun aspek psikologis dan sosial yang mendukung perkembangan peserta didik. Konsep ini menekankan bahwa pendidikan harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan unik setiap individu agar potensi mereka dapat berkembang secara optimal. Lalu apa aja ya jenis-jenis konsep kebutuhan pada pendidikan? Yang pertama, kebutuhan fisik. Untuk menghasilkan proses belajar mengajar yang nyaman di kelas, tentu harus didukung dengan kondisi kesehatan fisik yang baik. Selain makanan bergizi, kondisi lingkungan juga berpengaruh. Oleh karena itu, menjaga kebersihan ruang kelas dan mendapat fasilitas yang memadai dapat mendukung kegiatan belajar mengajar yang efektif. Yang kedua, kebutuhan psikologis. Di tengah maraknya berita yang beredar mengenai kekerasan di sekolah, kenyamanan menjadi salah satu faktornya. Alih-alih dengan kekerasan, memberikan dukungan dan motivasi dari guru sangat diperlukan di sini, agar peserta didik bisa merasa aman dan juga nyaman. Yang ketiga, kebutuhan kognitif. Pengetahuan dan keterampilan merupakan hal yang harus dikuasai oleh para peserta didik di sekolah. Tidak hanya pengetahuan umum, namun perilaku berpikir kritis dan kreatif juga diperlukan agar peserta didik dapat berkembang. Yang keempat, kebutuhan sosial. Dalam hal ini, penting sekali bagi guru untuk mengembangkan bentuk pembelajaran di dalam kelas. Dengan kelompok belajar, peserta didik akan dengan mudah berkomunikasi antar teman dan berkembang di lingkungan sosialnya. Dan yang terakhir, kebutuhan teknologi. Di era digital ini, kita dapat dengan mudah membangun hubungan yang lebih baik dengan peserta didik dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Penyediaan perangkat teknologi juga dapat mendukung pembelajaran yang lebih mudah di dalam kelas. Kemudian, apa saja implikasi kebutuhan terhadap penyelenggaraan pendidikan? 1. Kebijakan pendidikan. Kebijakan pemerintahan dalam menentukan anggaran pendidikan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fasilitas dan tenaga pendidik yang berkualitas. Kemudian, penyesuaian kurikulum untuk mencakup berbagai jenis kebutuhan peserta didik, termasuk yang berkaitan dengan teknologi dan kebutuhan psikologis. 2. Pengembangan sumber daya manusia. Peningkatan kualitas dan kompetensi guru agar dapat memenuhi kebutuhan kognitif dan psikologis peserta didik. Lalu, pelatihan guru tentang pemanfaatan teknologi dalam pendidikan dan penanganan masalah psikologis peserta didik. 3. Menyediakan fasilitas. Penyediaan ruang belajar yang nyaman, peralatan pendidikan yang modern, serta fasilitas penunjang seperti laboratorium dan perpustakaan. Lalu, pengembangan infrastruktur pendidikan yang dapat mengakomodasi kebutuhan fisik peserta didik dan mendukung proses pembelajaran yang efektif. Yang keempat, ada pemanfaatan teknologi. Integrasi teknologi dalam pembelajaran, peserta didik dapat mengakses informasi secara cepat dan efektif. Kemudian, penyediaan perangkat teknologi, pelatihan bagi guru dan siswa tentang penggunaan teknologi dan pembelajaran. Yang kelima itu ada pendekatan holistik dalam pendidikan. Yang pertama, pendidikan harus memenuhi kebutuhan intelektual, emosional, sosial, dan fisik secara seimbang agar peserta didik berkembang secara optimal. Kemudian, menggunakan pendekatan yang memperhatikan berbagai aspek kebutuhan peserta didik untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan merata. Jadi, secara keseluruhan, pemahaman tentang jenis-jenis kebutuhan dalam pendidikan dan implikasinya terhadap penyelenggaraan pendidikan sangat penting untuk menciptakan sistem pendidikan yang efektif, berkelanjutan, dan inklusif.